Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ester, pasalnya yang ke-9, ayat 12 sampai dengan 19. Lalu titah raja kepada Ratu Ester, di Puri Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang serta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entah apa yang mereka lakukan. Apakah permintaanmu sekarang? Niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu lagi? Niscaya itu akan dipenuhi. Jawab Ester, jika baik pada pandangan raja, izinkanlah orang Yahudi di Susan besok juga berbuat sesuai dengan undang-undang hari ini. Dan hendaklah ke-10 anak Haman itu digantung pada tiang. Raja menitahkan untuk berbuat demikian. Undang-undang pun dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman digantung. Orang Yahudi yang di Susan berkumpul lagi pada tanggal 14 bulan Adar dan membunuh 300 orang di Susan. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Adapun orang Yahudi lainnya yang ada di daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, lalu aman dari musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara orang-orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak mengulurkan tangan atas barang rampasan. Hal itu terjadi pada tanggal 13 bulan Adar. Pada tanggal 14, mereka berhenti dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi, orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada tanggal 13 maupun tanggal 14 bulan itu. Mereka berhenti pada tanggal 15 dan menjadikan hari itu hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi pedesaan yang tinggal di perkampungan merayakan tanggal 14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, serta hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Sahabat Alkitab, bayangkan seorang atlet yang berlaga di kejuaraan dunia. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun, melewati berbagai tantangan, dan akhirnya sampai di titik puncak karirnya. Namun, ketika berada di ambang kemenangan, ia dihadapkan pada godaan untuk curang demi memastikan kemenangannya. Apakah ia akan memilih jalan yang mudah tetapi melanggar prinsip, ataukah ia akan tetap berjuang dengan integritas? Kehidupan kita sehari-hari seringkali juga penuh dengan dilema moral yang serupa. Kita mencoba untuk memegang teguh iman dan integritas, tapi di saat yang sama, tawaran menggiurkan datang dengan syarat tergadaikannya segala prinsip serta integritas kita. Dilema moral yang sama juga dapat kita temukan dalam bacaan hari ini. Setelah melalui banyak tantangan, akhirnya orang Yahudi mendapat kesempatan untuk membela diri dari ancaman genosida yang dibuat Haman. Atas izin Raja Ahasweros, mereka membela diri melawan musuh-musuh dan meraih kemenangan. Namun, ada satu hal yang berbeda dari kebiasaan masa itu. Orang Yahudi tidak mengambil harta rampasan dari musuh-musuh mereka. 3 kali dalam pasal ini disebutkan bahwa mereka tidak menyentuh harta rampasan, meskipun secara hukum mereka diizinkan untuk melakukannya. Keputusan ini menunjukkan bahwa mereka melawan bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi keadilan dan kelangsungan hidup. Setelah perjuangan usai, orang-orang Yahudi tidak hanya berdiam diri. Mereka menetapkan hari kemenangan itu sebagai hari raya Purim, hari sukacita dan berbagi. Mereka menjadikan kemenangan itu sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan dan berbagi dengan sesama. Sahabat Alkitab, ada kalanya ketika sedang berjuang menghadapi tantangan hidup,
kita tergoda untuk mencari jalan pintas atau mengambil keuntungan dari situasi sulit. Ingatlah bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang mencapai hasil yang diinginkan, tetapi juga tentang cara kita mencapainya. Bukankah godaan itu terasa sangat nyata dalam berbagai dimensi kehidupan kita? Dalam dunia kerja, mungkin kita melihat kesempatan untuk naik jabatan dengan cara di luar prosedur. Dalam bisnis, mungkin ada peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mengorbankan nilai-nilai moral. Dalam hubungan sosial, kita mungkin tergoda untuk mengorbankan prinsip demi diterima oleh orang lain. Namun, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk tetap berpegang pada integritas. Bahkan jika itu berarti kita harus bekerja lebih keras atau menunggu lebih lama untuk melihat hasilnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur atas kesempatan untuk berjuang dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu menjalani setiap perjuangan dengan integritas, menjaga kebenaran dan kejujuran dalam setiap langkah kami. Biarkanlah hati kami selalu mencerminkan nilai-nilai yang Engkau ajarkan, agar setiap usaha kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.